Keselamatan dan kesatuan iman. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, aku perintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini." Mereka itu orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau dituruti oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun, Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tahun 2025 menjadi momen yang sangat penting bagi gereja Tuhan di seluruh dunia. Peringatan 1700 tahun Konsili Nisea, konsili ekumenis pertama yang menyatukan gereja-gereja timur dan barat dalam pengakuan iman yang sama bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehakikat dengan Sang Bapa, dan bahwa keselamatan hanya mungkin karena karyanya bagi dunia. Bacaan hari ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 16-34 menunjukkan dengan kuat bagaimana keselamatan di dalam Kristus menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Paulus dan Silas, dua orang Yahudi, dipenjara di Filipi karena mengusir roh jahat dari seorang budak perempuan. Tetapi dari tengah penjara yang gelap, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan di sanalah mujizat terjadi. Pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu-belenggu terlepas. Yang menarik, peristiwa penyelamatan ini bukan hanya membebaskan Paulus dan Silas secara fisik,
tetapi menjadi jalan keselamatan bagi kepala penjara dan seluruh keluarganya. Sang kepala penjara yang semula takut dan siap mengakhiri hidupnya karena menyangka para tahanan melarikan diri, berubah total setelah bertemu dengan kasih dan kuasa Kristus. Ia bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan jawabannya sangat sederhana namun kuat. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Keselamatan di dalam Kristus itulah yang menjadi inti dari pengakuan iman Nisea, bahwa Yesus Kristus bukan hanya Guru Agung atau ciptaan Allah yang terkemuka, tetapi Sang Putra yang sehakikat dengan Bapa, Allah sejati dari Allah sejati yang datang demi kita manusia dan demi keselamatan kita. Kesatuan gereja bukanlah hasil dari kesamaan budaya, tradisi, atau bentuk ibadah, melainkan dari iman yang sama kepada Kristus yang satu, yang menyatukan kita sebagai tubuhnya. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, kita tidak hanya disatukan dengannya, tetapi juga dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad. Kesatuan dalam iman ini adalah kesaksian bahwa Allah Trinitas sedang berkarya menyelamatkan dunia. Maka, merayakan 1700 tahun Konsili Nisea bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi memperbaharui komitmen kita untuk memelihara kesatuan iman dalam Kristus. Dunia mungkin menawarkan banyak identitas, tetapi hanya di dalam Kristus kita menemukan kesatuan yang menyelamatkan dan membebaskan, yang memampukan kita seperti Paulus dan Silas untuk bernyanyi dalam kegelapan, dan seperti kepala penjara untuk mengalami hidup yang baru. Diskusikan. 1. Apa arti pengakuan Yesus adalah Tuhan bagi Anda secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari? 2. Bagaimana Anda melihat kesatuan iman sebagai kekuatan di tengah keragaman gereja dan masyarakat saat ini? 3. Dalam hal apa Anda dipanggil untuk ikut memperjuangkan dan memelihara kesatuan iman dalam jemaat dan pelayanan Anda?